Hai bro and sis, kita kembali ke podcast KFT dari kita untuk industri film Indonesia. Oke, Pak, Titian Serambut Dibelah 7, rilis tahun 82. Produksinya berapa lama Pak zaman itu? Syutingnya itu berapa lama Pak? Lama juga tuh. Setahun? Lama. 6 bulan? 4 bulanan lah. 4 bulan. Itu syutingnya 4 bulan? Iya, syutingnya 4. Persiapannya Pak? Persiapannya ya dari hunting udah bisa 2 bulan. Terus memutuskan itu ya, memilih tempat, lokasi itu. Kalau tadi dikatakan yang awal tuh bahwa betapa indahnya kalau eksterior ya ini. Iya. Tapi di film itu saya nggak buat indah. Karena tadi seperti saya katakan bahwa itu diselubungi sama asap. Jadi ada sesuatu yang saya ingin sampaikan, ada yang terselubung. Ada terselubung dalam masyarakat itu. Makanya tadi dikatakan ya dari awal tuh bahwa ini negeri layang-layang putus. Berarti ini negeri yang tidak punya pegangan, baik secara norma etika, adat, apalagi keagamaan. Itu. Nah, saya buktikan dari itu, dari layang-layang putus ya. Misalnya gini. Awalnya memang kita produksikan ya, menunjukkan bagaimana perjalanan seorang guru muda, ustadz muda yang ingin datang mengajar di sebuah tempat yang tadi dikatakan layang-layang putus. Dia menghayati betul cerita itu. Tadi saya bilang untuk kredit title apa tuh, saya gambarkan bagaimana ini daerah terpencil. Tapi kita sampaikan juga bahwa untuk perjalanan ke sana itu jauh dan lama. Makanya di perjalanan dia ikut sholat subuh sebagai makmum di kampung terpencil ya. Nah, untuk menyatakan subuh itu gimana? Ya. Saya pakai gambar. Ya. Jadi pakai day for night ya. Saya tunjukkan pada saat Ibrahim ini, ustadz muda ini keluar dari dia ngikutin sholat subuh. Itu saya bikin day for night. Saya kelihatan bangunan masjid itu. Nah, tapi saya lihat langit dan dia keluar naik sepeda, mau naik sepeda itu dengan backlight, sehingga terkesan ya ini tadi magic hour, ya magic hour saya ini. Dan saya perlu ambil misalnya begitu dia keluar ini pagi di jalanan, saya ambil low angle, 1/5 pakai horizontalnya, saya fix kameranya. 1/5 bagian tuh cuman langit dan sepeda. Saya ambil low angle supaya di depan ini tanah merah, tanah merah aja, sehingga dominasi tanah merah ini dalam frame itu 4/5. Jadi betapa kecilnya dia, ya kan? Dan saya sambung lagi supaya bahwa dia bukan ke tempat yang enak. Saya ambil high angle, kelihatan sepeda dia dengan susah gitu bergerak di antara 2 celah, ya, 2 celah ini, dan tanah merah masih menjadi ini. Nah, itu untuk kredit title. Pada awal yang tadi kita posting itu, ini negeri yang tadi diselubungi asap, ya kan? Nah, kita buktikan. Jadi setelah kredit title itu, saya ambil asap,
dengan background Halimah. Halimah yang nenteng burung dalam sangkar. Kenapa harus di jendela? Saya ingin sampaikan bahwa jendela adalah suatu tempat di mana orang di dalam bisa melihat keluar, tapi badannya tetap di dalam. Sama seperti burung yang dalam sangkar. Itu yang saya sampaikan secara awal. Dia di balik kabut ya nih. Kenapa kabut? Ini pertanyaan kan. Apa dia yang burung? Nah, selanjutnya dia sebenarnya bergerak ya. Dia mau mandi di sungai. Nah, di sungai dia ketemu gadis-gadis yang baru selesai mandi. Nah, begitu berpapasan itu, dia dibully, diludahin, diapain. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka nggak punya etika, apalagi menyangkut adat ya. Di samping juga agama. Ini satu hal yang mencirikan ini negeri yang tadi ya, layang-layang tadi, putus. Itu. Jadi itu menggambarkan apa ya, bahwa daerah itu masih jahiliyah. Ya, Gitu ya. jahiliyah. Gitu. Dibutuhkan ustadz datang untuk memberi pencerahan Iya, kira-kira. makanya kan judulnya Titian. Iya, Titian iya. serambut di belah 7. Iya. Kalau orang kita ya, orang ini bilangnya Shiratal Mustaqim. Iya, betul. Kalau bisa melewati itu berarti dia Ke surga. Ya. Gitu. Nah, Pak, bagaimana caranya, seperti Bang Oi bilang, director, ada director of photography, ada art director gitu ya. Apa yang mesti dipersiapkan? Apakah datang ke sana langsung syuting? Ngapain tuh? Apakah di hunting itu benar-benar detail, bahwa itu akan ini low angle, high angle, bahwa ini akan ada asap atau apa? Nah, Kalau konsep di dalam Titian Serambut seperti apa, Pak? ada adegan Halimah ini mau dipasung karena fitnah ya. Nah, fitnah ini menyebar kepada penduduk ya, karena ada yang provokator. Sekarang sutradara itu pengen bahwa dia ditarik, dipaksa. Kita syuting di Padang, itu kan rumah 2 tingkat ya. Oke. Dia sutradara pengennya dia ditarik, dipaksa dari lantai atas ke bawah, didorong, dipaksa untuk dibawa untuk dipasung. Nah, saya bilang saya harus mencari angle yang tepat dalam satu shot itu yang menceritakan bahwa bukan saja pemaksaan yang brutal. Saya siapkan, ya waktu itu belum ada kren, belum ada apa ya. Tapi saya siapkan yang ada, yang tadi ada. Saya siapkan stagger, 2 tingkat, berjejer gitu, sepanjang dari jendela sampai ke sana, sampai ke halaman itu. Kenapa? Saya ingin bahwa pada saat pemaksaan atau kebrutalan di atas, di lantai 2, saya ingin kamera itu sejajar angle-nya, eye level. Ya kan? Terus begitu dia dipaksa turun tangga dan ke halaman, kamera jadi high angle. Seakan-akan dia jadi kecil. Ini kamera menjadi kayak saksi. Iya. Tanda kutip saksi Tuhan gitu ya kan. Jadi saya usahakan itu pakai dolly, pakai ini. Kenapa harus high level? Saya ingin bahwa efek dramatik yang ingin saya sampaikan ini loh, pemaksaan. Tapi lightingnya saya bikin backlight
hanya yang terang di background aja. Kenapa backlight? Saya ingin bahwa bayangan yang di jendela itu memberikan kesan, ya Pak, kesan lebih dramatik lagi pemaksaan itu. Dan kesan yang secara psikologis bagi penonton bahwa kita malu menyaksikan, melihat sebuah kebrutalan. Jadi kita malu, makanya nggak mau gambar itu terang. Setelah dia turun ke bawah, kamera dari atas, saya ingin menyampaikan bahwa kejadian ini, ya, tanda kutip, disaksikan sama Tuhan. Ini pakai adegan hujan petir. Dan long take itu ya. Bayangkan waktu itu lampu-lampu kita terbatas sekali. Saya pakai, belum ada HMI, saya pakai Mini Brut 2. Saya bikin untuk hujan ya, saya bikin dia backlight supaya muncul air tuh. Nah, yang lain filler itu 2 kilo, itu filler. Nah, sehingga jadilah satu shot yang menceritakan inilah fakta, ya kan, dengan eye level fakta dan dia high angle semacam menentukan, ya kan. Tapi ada tapinya. Si Halimah itu menengadah ke atas minta tolong karena tahu warga kampung bapak ibunya nggak mampu menolong. Ustadz yang muda minta bantuan sama ustadz yang tua yang lebih lama di situ juga malah dimarahin. Nggak usah ikut campur loh, gitu. Nah, di situ dia minta tolong, meronta-ronta ke atas ya, menengadah kayak itu, tolong gitu. Tapi suatu saat adegan yang dia meronta, minta tolong, terus hujan, petir, suaranya dihilangkan. Maksudnya apa? Ini maaf, seakan-akan Tuhan tuh nggak mau dengar. Dia menyaksikan aja, tapi dia nggak mau dengar, nggak mau tolong gitu loh. Seakan-akan gitu, mirip itu. Jadi saya mau bahwa adegan yang di skenario tuh ini dengan kondisi peralatan yang ada, ya segitu. Mungkin nggak maksimal, tapi saya ingin mencapai suatu efek dramatik, ya, bagaimana penonton digiring dari perasaan yang pertama sampai ini, supaya apa? Memelas perempuan ini tidak ada seorang pun yang ini. Jadi ya dengan kondisi yang ada ada. Ya, tapi itu kan ada unsur metafor gitu ya. Ada unsur metafor, lalu ada pendekatan psikologis bingkai gitu ya, psikologis frame terkait dengan pencahayaan, level kamera, penempatan titik angle, kan begitu ya Pak ya. Artinya, nah kalau misalnya tadi kembali lagi, ketika hunting itu seorang sinematografer tuh ngapain Pak pada saat itu, pada zaman itu? Lebih umum. Jadi mencari lokasi rumah yang ini, halaman ini. Nah, yang mendetail itu ketika saya secara langsung menghadapi ini dan artinya menafsirkan apa yang ada dalam skenario. Nah, itu mulai berkembang. Artinya pada saat itu saya bilang kalau diambil cuman dari bawah ya, follow gitu aja, saya bilang nggak ada artinya gitu. Jadi artinya waktu itu Pak Soleh dengan almarhum Hairul Umam terjadi diskusi terus ketika pas syuting gitu ya Pak ya? Iya,
Jadi ya mau tidak mau. Ya mau nggak mau untuk memvisualkan metafor tadi. Jadi Bagaimana dia cara? bilang, ya terserah mau gimana ngambilnya. Biasanya begitu ya. Gitu. Biasanya begitu ya. Director gitu. Terserah deh. Pokoknya gini gitu ya. Pokoknya saya mau Ya, begini. oke. Nah, kita ya. Sekarang ke Bang Roy. Ini kan Pak Soleh tadi kan sebagai DOP nih. Kan jelas tuh. Nah, itu yang tadi pertanyaan saya tadi. Bang Roy sebagai sinematografer, sebagai director. Kira-kira persiapan apa yang dilakukan? Apakah sama? Kan ini kan tahun 82 kita sering dengar kan ya memang diskusi lebih banyak di lapangan ya. Bisa berjam-jam gitu kan untuk menentukan angle. Nah, kalau Bang Roy sendiri, soalnya itu tadi lu ngomong sama siapa? Kan gitu kan. Diskusi sama siapa? Nah, itu artinya hanya punya art director kan di situ kan. Nah, kira-kira Bang Roy di dalam Cinta BT bagaimana membuat misalnya salah satu contoh lah adegan gitu ya, adegan misalnya si tiga orang ini berjalan kira-kira menentukan di situ itu kenapa, konsep warnanya seperti apa. So kita ketemu di segmen berikutnya di dalam podcast KFT dari kita untuk industri film Indonesia.